Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Tasya Madnina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik bimbingan konseling karir, yaitu genogram. Hal-hal yang ingin kita bahas mengenai genogram adalah yang pertama, pengertian dan konsep dasar genogram, yang kedua, tujuan dan manfaat genogram, yang ketiga, langkah-langkah penggunaan genogram, yang keempat, evaluasi, yang kelima, kelebihan dan kekurangan dari genogram, yang terakhir yaitu contoh hasil penggunaan teknik genogram. Yuk, mari kita bahas. Genogram merupakan salah satu alat atau media yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi dalam wawancara konseling karir antara siswa dan guru BK mengenai asal-usul keluarga siswa. Genogram itu berbentuk grafis yang menggambarkan asal-usul keluarga dalam 3 generasi dalam bidang pekerjaan. Pada dasarnya, genogram ini lebih merupakan sebagai teknik awal untuk memasuki konseling karir. Oleh karena itu, genogram ini lebih bersifat individual. Teknik ini menempatkan keluarga sebagai sumber inspirasi dan ekspektasi dalam mengembangkan rencana dan keputusan karir siswa. Jadi, penggunaan genogram ini dipandang sebagai suatu metode yang cukup baik dan menyenangkan dalam rangka menganalisis pengaruh orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk pengembangan karir siswa. Kemudian, terdapat tujuan dan manfaat dari penggunaan genogram. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi dengan cepat tentang data yang terintegrasi antara kesehatan fisik dan mental di dalam keluarga. Kedua, dapat menggambarkan dokumen visual berisi catatan kecenderungan medis atau mental dan karir melalui garis keturunan. Yang ketiga, untuk memberi gambaran lebih mengenai dinamika keluarga. Yang keempat, menggali pola-pola emosional dan perilaku dalam konteks antar generasi. Yang kelima, menegaskan pilihan yang diambil dalam menyikapi perubahan dalam keluarga. Dan yang terakhir, penggunaan genogram ini, konselor atau guru BK dapat memfasilitasi siswa dalam memahami dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu langkah-langkah genogram. Dalam pelaksanaannya, genogram memiliki 3 tahapan. Yang pertama, konstruksi genogram. Tahap ini menggambarkan secara fiktif tentang suatu silsilah keluarga dengan jumlah individu terbatas. Konselor atau guru BK dapat membuat contoh terlebih dahulu dengan menggambarkan bagian anggota keluarga beserta pekerjaannya di selembar kertas yang cukup besar. Penggambaran genogram ini menggunakan lambang-lambang yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, segitiga untuk perempuan sedangkan persegi untuk laki-laki. Tahap selanjutnya yaitu identifikasi jabatan. Pada tahap ini dilakukan wawancara untuk mengembangkan alternatif dalam upaya mengidentifikasi jabatan atau pekerjaan. Dengan mencatat pekerjaan yang dapat dijadikan inspirasi karir. Dari analisis tersebut dapat diidentifikasi arah minat karir siswa sehingga dapat membantu siswa dalam merencanakan dan mengembangkan karirnya. Tahap selanjutnya yaitu eksplorasi klien. Mengeksplorasi siswa mengenai pemahaman dirinya, pemahaman lingkungan kerja, serta kemampuan siswa. Pada tahap ini, konselor menganalisis materi wawancara dengan siswa. Hal-hal yang perlu dianalisis adalah hal yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam keluarga, anggota keluarga yang paling disenangi,
riwayat keberhasilan karir anggota keluarga yang menginspirasi, dan anggota keluarga yang tidak disenangi. Yang berikutnya akan kita bahas adalah evaluasi. Guru BK atau konselor merumuskan upaya untuk memfasilitasi pengembangan diri siswa yang telah mendapatkan layanan konseling. Setelah seluruh tahapan dilaksanakan, diperlukan adanya tindak lanjut untuk memperoleh informasi tentang konsistensi klien atau siswa terhadap rencana dan keputusan yang telah diambil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teknik genogram. Yang pertama, kelebihan genogram. 1. Dapat membantu melihat dan memahami corak sejarah keluarga. 2. Dapat membetulkan pola yang salah pada generasi keluarga sebelumnya. 3. Dapat merangkum pengetahuan tentang pekerjaan, kesehatan, perkawinan, dan perkara lain, setidaknya 3 generasi. Kemudian, kekurangan dari genogram. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih banyak, karena biasanya genogram dilaksanakan banyak pertemuan. Satu pertemuan terdiri dari 50 menit. Yang kedua, klien harus terbuka dengan asal-usul keluarganya. 3. Dapat menimbulkan perasaan dendam atau menyesal setelah melihat corak sejarah keluarga. Nah, sekian sedikit informasi mengenai genogram. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.